Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa channel Paguyuban Sorban Silaturahmi Orang Banten. Kali ini saya berada tepatnya di Desa Cikande, Kecamatan Cilebar, di kediaman salah satu tokoh besar Cilebar. Bukan Cikande aja, Cilebar, Abah Haji Muhammad Aliba, Esos MSI. Beliau juga seorang dosen salah satu di perguruan tinggi. Beliau juga aktif di Paguyuban Sorban, dan beliau salah satu tokoh masyarakat yang luar biasa. Kali ini kami bertanya tentang bagaimana latar belakang Banten di Desa Cikande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sorban, salam sejahtera dan semangat. Ya, bagaimana ini latar belakang Desa Cikande adanya orang Banten di sini, Kak? Kalau kita bagaimana orang Banten ada di Cikande, tentunya kita bicara sejarah. Bangsa ini tidak lepas dari sejarah. Kita pun di Desa Cikande ini memiliki sejarah. Apa itu? Ceritanya sebelum Indonesia merdeka di tahun 1945 itu, orang tua kita yang dari Banten 12 orang datang ke Cikande. Mereka orang tua kita ini datang ke Cikande untuk membabat alas. Dulu di sini hutan rawa. Jadi 12 orang Banten ini datang atau hijrah ke desa kami di Desa Cikande. Dari awal sehingga sampai sekarang keturunan Bantennya masih dominan di Desa Cikande. Salah satu tokoh yang dikenal, Pak, ya, yang dari 12 itu. Dari 12 itu diantaranya sehingga dijadikan Cikande ini dari jalur utama Kiai Badrun. Ini salah satu tokohnya yang dari 12 itu, sehingga namanya diabadikan di Desa Cikande ini dengan jalan Kiai Haji Ahmad Badrun. Terima kasih. Kemudian, Mbah, apa benar di sini mayoritas orang Banten, Mbah? Ya, di sini di Cikande ini mayoritas orang Banten. Akan tetapi kita bicara kurun waktu peradaban, berarti setelah 12 tokoh ini sampai ke tahun 2000 itu kurang lebihnya masih dikatakan penduduk orang-orang Banten yang ada di Desa Cikande. Dengan adanya penduduk yang semakin berkembang, heterogen, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, kemudian IT juga, sehingga sudah tercampur ya, udah heterogen lah penduduk Desa Cikande ini. Campur baur, ada orang Sunda, orang Betawi, orang Madura yang ada di Desa Cikande pada saat ini semenjak tahun 2000 sampai 2022. Jadi agak kukuh gitu ya, Pak? Tidak kukuh, sekarang Iya, itu kagak nahan. Dulu sebelum 2000 itu orang Cikande menikah ya dengan orang Cikande. Setelah tahun 2000 ke sini ya orang Cikande menikah dengan orang luar, tidak menutup. Artinya sudah terbuka lah ya. Kirain kagak boleh gitu. Boleh, dipersilakan. Masih banyak kesempatan. Ini, Pak, dari perkembangan ke perkembangan, berapa persen, Mbah, penduduk asli dari Banten yang di sini? Penduduk ya. Keturunan atau sampai penduduk asli gitu? Kalau penduduk asli Bantennya sekarang sudah kurang lebih masih 80% lah. Berapa yang 20%-nya? Yang 20%-nya kurang lebih adalah sudah bercampur baur. Yaitu ada orang Sunda, orang Betawi, orang Madura, dan semuanya ada sekarang sudah bercampur di penduduk Desa Cikande. Ini biar lebih tertarik, Mbah, dan juga masyarakat tahu bahwa karena di mata publik Banten juga ada sedikit minusnya ya, Pak ya. Iya. Dipandang orangnya kasar, brutal. Itu kan terangkan biar publik juga tahu bahwa sosial, budaya, atau keberhasilan ekonomi orang Banten juga nantinya akan bisa bermanfaat untuk semua, Pak. Ya, kalau kita lihat dari sisi kacamata sosial, penduduk Banten itu orangnya baik, berehan, sosialnya, tingkat sosialnya tinggi. Dari tingkat sosial, mereka di Desa Cikande terutama tingkat sosialnya sudah guyup, sudah kompak, sudah bergotong royong. Sampai jenis kegiatan di Desa Cikande itu sekarang
yang namanya santunan anak yatim, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya sudah berjalan. Kemudian dari sosial budaya apa saja yang baik kita terapkan di Desa Cikande ini. Seperti adat kebiasaan orang Banten di sini pada saat ini masih berjalan. Contohnya kayak tadarusan, kayak pawai obor, kayak pengajian-pengajian. Nah, sama halnya dengan di warga Sorban. Pengajian, silaturahmi, santunan itu dilaksanakan. Makanya semboyan perguruan Sorban itu seperti itu, silaturahmi, pengajian sosial. Dan di kita di orang-orang Banten itu seperti itu. Tingkat sosialnya sangat tinggi, budayanya sangat kental, Islami. Makanya di Desa Cikande ini disebut juga kampung santri kemarin oleh dicanangkan oleh Pemda dan Kementerian Agama. Cikande disebut kampung santri. Nah, seperti itu. Budayanya masih kental. Dan ekonomi dulu di Cikande ini ya masih taraf kehidupannya di pertanian, ke sawah ya. Tapi sekarang tidak. Mereka dengan banyaknya berdirinya pabrik-pabrik di Kerawang, mereka setelah tamat pendidikan di kami, di saya, ada di Madrasah Sanawiyah, ke jenjang tinggi, mereka sudah bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Karawang. Sudah ekonominya sudah alhamdulillah meningkat lah. Ini Pak, kalau dari penamaan Cikande, saya jadi ingat di Banten juga ada Cikande Pak. Apa ini ngambil dari sana juga Pak? Ya betul. Awalnya yang 12 tokoh Banten itu berasal dari Cikande, sehingga datang ke sini tabarukan memberi nama Desa Cikande. Tetapi ya sekarang masih intens kegiatan kita orang-orang Banten yang ada di Cikande, yang dari Muang, Pandeglang, Ciamat, banyak di sini. Masih silaturahminya berjalan lah gitu ya sampai saat ini. Jadi kalau kami pengen melihat minimalis Banten atau minimalis kegiatan orang-orang Banten, bisa datang ke sini ya Pak? Bisa datang ke sini, sangat kental sekali. Masih dijaga lah. Masih dijaga. Marwah Bantennya, marwah Banten tradisinya dijaga di sini. Tidak seperti yang luar-luar. Tidak sudah di luar-luar. Ini Pak, karena kan setelah lama di sini, kami pun ingin tahu bagaimana keberhasilan orang Banten, entah itu dari bisanya beradaptasi atau membangkitkan ekonomi kerakyatan dan sebagainya gitu Pak. Ya, dari tingkat kita bicara tingkat kepercayaan membangun Desa Cikande ini. Ya, tentunya di kita alhamdulillah kita itu di desa itu ketokohan yang kita panut sebetulnya yang kita gunakan. Kayak tokoh ulamanya, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat semuanya bekerja sama, empak merbaya, membangun dari segi mental dan semuanya ini dimaksimalkan, dibudayakan, sehingga masyarakat itu setidaknya mereka punya wawasan dari menganut atau manut terhadap tokoh gitu, samina wa atona terhadap ulama. Tentunya ulama-ulama ini berdasarkan ya Al-Quran dan hadisnya ya, sehingga dipakai oleh masyarakat, apalagi tokoh yang sangat karismatik. Di sini masyarakat sangat antusias terhadap itu. Tadi 20% saya sudah dari abang gitu, 20% ini masyarakat luas, artinya masyarakat umum bukan dari Banten. Nah, kepercayaan yang 20% ini kepada warga Banten gimana Bang? Ya tentunya mereka mengikuti ya yang namanya yang sekelompok minoritas ya, tentunya akan menyesuaikan ke mayoritas. Mereka berbudaya, beradaptasi dengan warga yang ada Desa Cikande ini yang mayoritas Banten. Tentunya orang Banten ini bukan lagi perantauan orang Banten ini di kita bukan berarti tamu sekarang, tidak. Kita adalah orang-orang Banten yang ada di Karawang, ini adalah pribumi orang yang ada di Kabupaten Karawang. Tidak ada hambatan, tidak ada hambatan. bahkan mereka sepenuhnya percaya terhadap kemajuan. Baik. Kemudian Mbah, tentunya setelah kita tanya dari tentang perkembangan, tentang bagaimana latar belakang, kemudian keberhasilan dan kepercayaan publik kepada masyarakat Banten, ada harapan tertentu untuk
Abah dan untuk warga Banten yang ada di Cilebar, biar nanti juga didengar publik, barangkali didengar juga presiden ya. Ya kan, Pak? Ya, tentunya harapan saya selaku warga desa Cikande yang orang Banten asli mempunyai harapan besar, di mana kita setidaknya menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sekecil pun apapun yang kita lakukan, sekiranya manfaatnya ada, kita lakukan. Karena fastabiqul khairat itu masih banyak yang harus kita lakukan untuk memakmurkan orang-orang Banten yang ada di kita. Ada pesan khusus Pak untuk saudara-saudara Banten dari kita, maksudnya yang di perantauan, biar mereka juga bahwa kita merantau bukan hanya untuk merantau gitu. Ada pesan khusus tidak ada Pak? Ya, pesan kita tetap kompak, semangat, apalagi Paguyuban Sorban, maju terus, pantang mundur, bersama pasti kita bisa. Sehingga orang-orang Paguyuban Sorban ini bisa melakukan hal yang sudah diprogram oleh Bapak Ketua kita, apalagi dengan diperbanyakkan siar Paguyuban Sorban ini tentunya akan memberikan daya tarik besar terhadap di masyarakat kita di Kabupaten Karawang. Pemirsa telah menyaksikan tayangan kami, semoga bermanfaat dan kami selaku warga Banten banyak terima kasih atas kepercayaan kepada kami sebagai warga Banten, atas saling rangkulnya kepada kami. Kami pun demikian, kami tidak hanya untuk hidup di perantauan, tapi kami juga ingin bisa beramal dan bermanfaat. Sorban, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.